Selamat pagi, siang, sore, teman-teman. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita di mata kuliah pengantar jurnalistik dan kita akan masuk pembahasan materi proses produksi berita 2, yaitu teknik penulisan berita langsung. Kalau dalam proses produksi berita 1, bagaimana seorang wartawan itu produksi berita, kita sudah belajar beberapa cara ya, atau beberapa cara seorang jurnalis itu dapat menghasilkan sebuah berita. Bisa berasal dari wawancara, liputan, observasi, tapi bisa juga dari dokumen, misalnya dari press release dan seterusnya. Nah, saat ini kita akan bicarakan bagaimana memproduksi berita langsung setelah seorang wartawan atau seorang jurnalis itu mengumpulkan informasi-informasi dari lapangan, baik dari liputan langsung, dia melakukan observasi maupun wawancara maupun dokumen, maka kemudian dia akan menuangkan semua informasi-informasi atau data-data itu ke dalam format berita langsung. Kita akan belajar berita langsung itu isinya apa, unsur apa saja yang harus ada di sana, bagaimana struktur penulisannya, dan kemudian elemen-elemen apa yang terdapat di dalam berita langsung itu. Nah, kita akan membicarakan itu pada materi ini. Baik, mari kita mulai pembahasan kita dengan elemen-elemen atau unsur-unsur berita. Berita itu harus segera dimuat dan aktual. Ingat definisi berita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, berita itu adalah laporan peristiwa. Ada sebuah peristiwa yang terjadi, kemudian wartawan atau jurnalis melaporkan kepada masyarakat mengenai peristiwa itu. Berita langsung atau straight news itu adalah berita yang harus segera dimuat dan itu aktual, hangat, baru saja terjadi peristiwanya. Karena untuk mengejar kecepatan itu, maka berita langsung haruslah bersifat padat, langsung to the point ya, tidak melingkar-lingkar, tidak berputar-putar, singkat dan dengan bahasa yang lugas atau tidak berbunga-bunga. Targetnya adalah secepat mungkin pembaca itu bisa mengetahui peristiwa yang dilaporkan. Nah, unsur-unsur berita yang harus dicakup atau informasi-informasi apa saja yang harus ada di dalam sebuah berita langsung itu meliputi jawaban atas 6 pertanyaan yang lazim disebut sebagai 5W plus 1H. What, who, where, when, why, dan how. Apa yang terjadi, siapa atau siapa saja yang terlibat dalam kejadian itu, di mana kejadiannya, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa atau penyebab kejadian itu timbul, dan bagaimana kejadiannya atau proses dan duduk perkaranya. Jadi 5W1H itu adalah unsur yang harus ada di dalam sebuah berita. Sebuah berita dikatakan lengkap apabila dia memenuhi unsur-unsur ini ada semua dan bisa didapatkan di dalam tubuh berita. Jadi seorang wartawan yang melakukan liputan, yang melakukan wawancara, kalau dia ingin menghasilkan berita, maka dia harus mengumpulkan informasi untuk menjawab ke 6 pertanyaan ini. 5W1H itu adalah formula unsur-unsur atau informasi atau data apa saja yang harus ada atau termuat di dalam sebuah berita. Apa atau what ya, ini berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh pelaku atau korban kalau ada dalam suatu kejadian. Siapa, ini adalah fakta-fakta yang berkaitan dengan setiap orang yang terlibat dalam satu kejadian. Orang yang terlibat itu harus dapat diidentifikasi lengkapnya, jadi nama, usia, alamat pekerjaan, jabatan, dan atribut lain. Misalnya mungkin perlu pakaiannya, dia pakai pakaian apa ketika peristiwa itu terjadi, dan seterusnya. Jadi informasi-informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh khalayak. Ingat, tidak semua informasi ya, tetapi hanya informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh khalayak. Kalau informasi itu fakta, ya informasi itu fakta benar, tetapi kalau tidak penting maka tidak perlu untuk kemudian nanti dilaporkan kepada khalayak. Kemudian where atau di mana ini menyangkut tempat kejadian. Nama tempat harus bisa diidentifikasi dengan jelas. Lebih baik apabila karakteristik atau tempat kejadian tersebut juga diberitakan. Jadi misalnya melaporkan berita kecelakaan, maka di mana tempatnya? Ya, jangan hanya di suatu tempat ya, far far away in the galaxy, far far away, tidak. Tetapi jelas jalan apa ya. Kalau perempatan-perempatan mana. Kemudian apakah memang perempatan itu karakteristiknya ya terkenal sering terjadi kecelakaan, lampu lalu lintasnya sering mati dan seterusnya, atau itu adalah perempatan yang sangat sibuk karena dekat dengan pasar tradisional. Jadi di mana ini tidak hanya menyebut lokasi ya, alamat, tetapi juga sebisa mungkin karakteristik dari tempat di mana peristiwa itu terjadi. What, who, where. Nah sekarang when. When itu kapan? Berkaitan dengan waktu kejadian atau kemungkinan perkiraan waktu yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Mengapa kemungkinan atau perkiraan waktu? Karena sekali lagi,
wartawan itu seringkali tidak hadir pada waktu peristiwa itu terjadi, betul nggak? Jadi peristiwa itu sudah terjadi, wartawan baru mendapat info, dan kemudian wartawan itu datang untuk mengumpulkan informasi. Nah, kadang-kadang peristiwa itu tidak bisa dengan tepat sekali disebut jamnya. Perkiraan mungkin sekitar tengah malam, atau setelah jam 9 malam, atau dini hari, ya, menjelang subuh, dan seterusnya. Tapi tidak sampai bisa tepat jam, menit, sampai detiknya. Ya. Kecuali kalau memang itu sudah dijadwalkan, ya, misalnya kalau upacara apa pengibaran bendera Sang Saka untuk peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia, proklamasi kemerdekaan kita, itu kan pasti ya jam 10 pagi. Ya, di sana ada detik-detik, ya. Ada detik-detik pembacaan teks proklamasi. Nah, itu bisa dihitung sampai menit dan detiknya. Tetapi kebanyakan peristiwa itu tidak bisa. Ya, jadi kebanyakan peristiwa atau sekitar, ya, sekitar. Tapi jangan terlalu jauh, ya. Jangan terlalu jauh. Jadi kalau kejadiannya pagi, ya jangan bilang kalau siang gitu, ya. Jadi itu tergantung dari informasi yang kita kumpulkan sebagai jurnalis dari hasil wawancara maupun pengamatan kita. Kemudian mengapa atau why itu berisi fakta-fakta yang mengandung latar belakang atau penyebab terjadinya suatu peristiwa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Apa penyebabnya? Kemudian yang terakhir, bagaimana itu terkait dengan fakta-fakta yang berisi menjelaskan proses kejadian, urut-urutan kejadian. Ya, bagaimana pelaku melakukan perbuatannya, atau bagaimana korban mengalami nasibnya. Kalau itu misalnya berita kecelakaan, seperti apa peristiwanya, bagaimana urutan kejadiannya, ya biasanya secara kronologis, ya. Dan karena wartawan itu tidak hadir pada waktu kecelakaan itu terjadi, jarang sekali, maka dia biasanya berdasarkan pada hasil interview dengan saksi mata, ya. Informannya atau narasumbernya adalah yang melihat kejadian itu, dan dia diminta untuk menceritakan kembali, dan dari cerita orang yang melihat itu wartawan kemudian merekonstruksi, mencoba melaporkan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, kita tadi sudah bicara tentang berita, ya, berita secara umum. Nah, sekarang kita akan bicara tentang secara khusus berita langsung atau street news. Street news atau berita langsung adalah berita yang bersifat langsung, to the point, ya, apa adanya, biasanya ditulis atau disampaikan secara singkat dan lugas, tidak terlalu panjang, ya. Nanti teman-teman, nanti kalau Anda ikut jurnalistik 1, kalau Anda ngambil spesialisasi jurnalistik 1 itu, jurnalistik 1 dan 2, Anda akan belajar jenis berita yang lainnya. Ada Fiches, ya, itu karangan khas seperti berita, tetapi gaya bahasanya bukan gaya bahasa yang lugas, tetapi seperti cerpen. Dan juga ada in-depth atau investigative reporting. Di sana itu panjang, ya, tidak bersifat langsung, tetapi seperti tulisan panjang, seperti novel, gitu, ya. Karena memang berusaha untuk menjelaskan sesuatu lebih komprehensif atau lebih lengkap. Tetapi untuk berita langsung atau street news ini menjadi dasar penulisan berita, itu adalah bagaimana seorang wartawan melaporkan peristiwa itu apa adanya, secepat mungkin. Ya. Nah, ciri yang paling mudah dikenali, yaitu kalau berita langsung itu, pada awal berita, alinea pertama atau paragraf pertama akan dicantumkan timeline, keterangan tempat, dan disusul dengan nama penerbit persnya. Misalnya, Jakarta, Kompas. Oh, kita tahu kejadiannya di Jakarta, kemudian medianya adalah Kompas. Atau juga misalnya Karanganyar, Solo Post, ya, Pekalongan, Suwarna Merdeka, dan seterusnya. Ya, itu yang pertama, ciri yang bisa dilihat. Kalau ada sebuah tulisan di media massa, alinea pertama diawali dengan kode ini, ada lokasi, kemudian ada nama media, maka kita bisa memastikan bahwa itu adalah berita langsung atau street news. Kemudian yang kedua, berita langsung itu memakai struktur piramida terbalik, di mana bagian yang paling penting ditempatkan di paling awal atau atas, kemudian disusul dengan bagian yang kurang penting. Ya, jadi bentuknya piramida terbalik, bagian yang paling penting ditempatkan di paling atas, dengan bagian yang kurang penting semakin ke bawah semakin tidak penting. Sehingga kalau orang tidak sempat untuk membaca sampai habis berita itu atau sampai selesai, maka dia sudah bisa mendapatkan inti dari laporan peristiwa itu. Boleh dikatakan bahwa seorang pembaca cukup membaca judulnya saja, ya, maka dia akan bisa mengetahui apa isi beritanya. Tidak perlu membaca sampai habis. Ya. Atau kadang-kadang yang mengatakan judulnya saja dan alinea pertama, yang disebut sebagai teras berita atau leads, ya. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Ketika orang bisa membaca itu, orang sudah bisa menangkap artinya. Sehingga tugas seorang jurnalis ketika dia menulis berita langsung adalah dia memastikan bahwa judul dan alinea pertama itu sudah mengandung semua informasi penting tentang peristiwa itu. Sehingga pembaca yang membaca judul
dan alinea pertama cukup membaca dua bagian itu saja, dia sudah bisa mengetahui keseluruhan peristiwa yang terjadi. Karena berita langsung itu sifatnya cepat ya, langsung, maka orang kadang-kadang hanya browsing aja. Karena kalau berita itu tidak terlalu penting bagi pembaca, dia tidak akan baca lebih lanjut. Cukup dia tahu, oh ada peristiwa ini, ada peristiwa itu pada hari ini. Nah, kita akan melihat setelah ini adalah bagaimana struktur piramida terbalik yang tadi sudah disebutkan, dan kita akan bicarakan elemen-elemen dari struktur berita langsung itu seperti apa.